Jikalau ada orang berwudu hanya mengusap rambut, takut kemudian rambutnya misalnya rontok kembali, atau tidak bagus, tidak tersirapi kembali, atau misalnya nggak enak, malas karena ngasap kepala, pengen rambutnya aja, cuma lanjut ditonjolkan sedikit begini, tutup, takut bagian ininya. Nah itu batal wudunya, tidak sah. Tidak sah dia. Kenapa? Hei orang-orang beriman, kalau sholat kalian ingin sempurna, silahkan kemudian kalian sempurnakan wudhu. Yang pokok ada 4, mulai basuh wajah. Basuhnya pakai gosala. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Basuh wajah, ambil, tumpahkan di sini. Wa aidiakum ilal marafiq, ila aidia, aidi itu tangan, jamak dari tangan, yadun jamaknya aidi. Tangan itu dari mana batasnya? Dari ujung sini, jari ujung sampai ke sini. Tapi kalau dalam ibadah itu akan dibagi. Kalau nama biasa ini yad, yadun, ini disebut dengan asabi'. Yang ini teman-teman sekalian, awas beda dengan yang ini. Yang ini mirfaq namanya. Awas hati-hati, hati-hati. Kalau sampai sini disebut dengan sa'id namanya. Kalau sampai sini disebut katif namanya. Ini penting diketahui, karena ketika Nabi mengatakan angkat tanganmu saat takbir, angkat. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, ya. Falyaba yadahul yumna atau kaffahul yamin, kaffahul yumna alal yusra. Letakkan telapak yang kananmu di punggung yang kiri. Atau kemudian ini boleh lebih sedikit sampai ke pergelangan, sa'id sampai sini. Tapi tidak boleh sampai sini. Tapi ketika menyebutkan wudu, dari tangan sampai siku, ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Awas hati-hati. Berapa kali ada orang wudu kemudian dia buka kerannya, kemudian sikunya dibeginikan. Padahal kalimatnya pakai ila. Sedangkan ila dalam bahasa Arab harful ghayah. Harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan akhir. Ana azhab al-an min Bekasi ila Jakarta. Saya akan pergi sekarang dari Bekasi ke Jakarta. Saya mau tanya pada Anda, perginya dari mana? Tujuannya kemana? Jakarta. Ada orang ke Jakarta dulu, terus ke Bekasi, balik lagi ke Jakarta? Tidak ada. Sama persis kata Al-Quran. Lihat. Wa aidiakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku, bukan sikumu ke sini. Cek. Tuh. Bukan cuma sound yang dicek, cek sound, tuh. Cek ibadah kita. Teruskan yang ketiga, wamsahu, begitu mengusap bagian atas yang disebutkan, maaf, bukan membasuh lagi, mengusap. Wamsahu, ngusap dengan basuh beda. Gosala, ambil airnya, tumpahkan. Masaha, ambil airnya, tumpahkan dulu, baru diusapkan. Jadi bukan airnya diambil, diusapkan, tumpahkan ke sini. Bukan, tumpahkan, usapkan. Yang diusap apa? Bukan rambut. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ra'sun artinya kepala. Jadi bukan rambutnya. Jadi kalau ada orang berwudu hanya mengusap rambut, takut kemudian rambutnya misalnya rontok kembali, atau tidak bagus, tidak tersirapi kembali, atau misalnya nggak enak, malas karena ngasap kepala, pengen rambutnya aja, cuma lanjut ditonjolkan sedikit begini, tutup, takut bagian ininya. Nah itu batal wudunya, tidak sah. Tidak sah dia. Kenapa? Karena dia tidak mengusap seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Bayangkan bagaimana Allah begitu detil dalam memberikan bimbingan wudu. Kalau Quran mengatakan famsahu misalnya bisyu'urikum, basuhlah rambut kalian. Tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Setiap orang manusia ada kepalanya, tapi tidak setiap yang punya kepala ada rambutnya. Paham di sini? Baik, maka yang diusap apanya? Kepalanya. Dan hebatnya ketika mengusap kepala menggunakan ba. Ba di situ beda dengan bismillah. Ba di sini fungsinya 3. Bisa istighraq, bisa tab'id ma'al hudud, bisa tab'id min dunil hudud. Paham? Belum saya terangkan apa 3 itu maksudnya. Ya. Lihat, istighraq itu semuanya. Jadi Anda ambil airnya, lihat. Airnya ambil, tumpahkan, usap dari depan ke belakang. Balikan. Tab'id ma'al hudud, sebagian ada batasnya, batasnya ubun-ubun sini. Diambil airnya, tumpahkan sampai sini. Tab'id min dunil hudud, sebagian tanpa batas, yang penting masuk bagian kepala. Ini kepala bukan? Kepala, ini kepala. Jadi sah kalau Anda ambil air, tumpahkan, kemudian usapkan. Yang penting masuk pada bagian kepala. Kapan itu diberlakukan? Kalau Anda dalam keadaan yang nyaman, tidak ada masalah, ambil airnya, usapkan dari depan ke belakang, itu yang utama. Ada kemudian penyakit di bagian kepala tertentu, misal qadarullah ya, waliyadzubillah, misal ada kecelakaan, yang ini luka, nggak boleh kena air, tapi kan yang ini boleh. Maka Anda boleh ambil kemudian, boleh Anda usapkan maka ke dekat bagian ubun-ubun di sini, atau yang terkait dengan nama kepala walaupun tidak ada luka di dalamnya, itu yang diusap.
Atau akhwat, misalnya nisa, perempuan yang sedang berwudu di tempat-tempat yang barangkali nggak bisa dibuka hijabnya, ya nggak usah dipaksakan. Atau ambil air tepuk-tepuk misalnya di sini, tidak. Ambil airnya, tumpahkan, masukkan sebagian, usap bagian kepala, jadi. Itu bak baru satu. Itu bak. Anda bayangkan, alhamdulillah, saudara kita dari Indonesia itu pernah kuliah di Al-Azhar, ya, dia membahas di PhD-nya, doktornya, satu huruf ini saja, bak, huruf bak, dan dia berhasil mempertahankan disertasinya. Mendapatkan doktor, membahas huruf bak, satu huruf bak jadi doktor tuh, bayangkan. Ya, masih ada kesempatan mas, ya ada ta, ada fa, ada jim, ada ha sampai ya. Itu luar biasa. Ya. Nah, paham ya?